Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan hari ini kita membahas tema besarnya adalah sum if, menjumlah dengan kondisi tertentu. Tapi sebelumnya kita berikan beberapa latihan-latihan kecil ya terkait dengan fungsi if dan fungsi VLOOKUP nanti. Latihan pada hari ini terdiri dari dua sheet. Sheet pertama terdiri dua tabel, tabel total biaya, tabel dokter, dan sheet kedua ini agak besar ya, nanti kita bahas di sheet keduanya. Kita mulai dari sheet pertama. Sheet pertama ini kita mulai tabel pertama, yaitu tabel total biaya, di mana ada dua kolom tersedia. Kolom pertama total biaya dan ada keterangannya. Yang kita bahas adalah bagian total biaya adalah menuliskan tanda rupiah di tulisan total biaya ini. Tulisan rupiah di total biaya ini, kalau Anda sudah menyeting komputer atau laptop kita dalam format Indonesia, maka tersedia tulisan total biaya. Maaf, tersedia tulisan rupiah. Oke. Nah, di format angka ini ya, ini saya balikan ke general ya, aslinya dalam pengetikannya ya tulisannya begini, tulisan nggak ada titik, nggak ada rupiah ya. Setelah itu kita kasih format dengan format yang lain, yaitu menambahkan currency atau accounting. Apa bedanya? Kita perhatikan satu-satu. Yang bagian currency kalau saya pilih, maka dia akan menambahkan rupiah dan tanda pembatas ribuan, dan tanda rupiahnya itu berhimpit dengan bilangannya. Dan untuk format accounting terlihat bahwa tanda rupiahnya ada di paling kiri dan angka dengan desimal terkecil dengan satuan terkecil dimulai selalu dari kanan ya. Jadi angkanya itu rata kanan tapi rupiahnya rata kiri ya. Jadi antara rupiah dengan bilangan terbesar dari rupiah itu ada celahnya ya, ada celahnya. Ini format accounting. Beda dengan format currency, dia rapat. Apa gunanya? Untuk format currency ya yang rapat itu, nah ini rapat begini nih. Nah, ya, saya blok, kemudian saya ganti dengan currency. Nah, tulisan rupiahnya rapat begini ya, nggak ada celah dengan bilangan yang ya, angka bilangan yang paling kiri, bilangan terbesar tuh ya, nggak ada celah. Gunanya adalah dipakai untuk penulisan kwitansi ya. Kwitansi itu angkanya nggak boleh dilebih-lebihin kan, nggak boleh dikurangi, dilebihin ke kanan atau dilebihin ke kiri, nggak boleh begitu, atau ditambahin nolnya di sebelah kanan. Biasa ditambah dengan tanda strip gitu ya di sebelah kanannya, tapi kita nggak pakai di sini, apalagi di sebelah kiri ditambahin gitu ya, jadi di jumlah digitnya jadi lebih banyak. Maka dikunci dengan tanda rupiah ini dengan format currency ya, dengan format currency. Nah, itu gunanya. Terus kita kembali ke bagaimana mengisi keterangan. Yang dimaksud keterangan adalah diberi tulisan max ya, diberi tulisan max pada apa? Total biaya yang terbesar ya. Jadi terjadi proses membandingkan ya, apakah yang ini yang terbesar ya, apakah 3 juta ini terbesar, apakah 3,6 ini terbesar, apa 4 juta ini terbesar, satu-satu begitu ya. Tuh rumusnya begitu maksudnya. Kalau dia terbesar atau kalau bilangan yang terkait ini misalkan 4 juta sama dengan yang terbesar, maka tulis maksimal gitu. Berarti kita harus membandingkan bilangan di total biayanya dengan maksimalnya. Maksimalnya kita bisa tahu ya, kita blok begini, kita kasih fungsi maksimal, maka yang terbesar berapa ya. Dalam hal ini yang terbesar adalah 4 juta. Kemudian kalau misal udah dapat ya, misalnya dapat di 4 juta, tulisannya max gitu. Nah, di bagian 4 juta ini kotaknya ya, kotaknya, seluruh kotaknya ini diberi warna merah muda ya, diberi warna merah muda.
Demikian juga untuk yang minimal ya, di minimal diberi juga tulisan minimal, berarti nanti kira-kira ada di 2,5 juta. Dan diberi kotaknya di bagian 2,5 juta itu diberi warna hijau muda, kotak ya. Nah, di bawahnya ini kita masuk ke tabel yang kedua dulu. Di bawahnya adalah menuliskan, ada tabel dokter dengan ID dokter A001, 002, 003, 4 dan seterusnya terkait dengan nama dokternya ya, terkait dengan nama dokternya. Kemudian di bawahnya adalah terkait dengan pasien siapa, dirawat oleh dokter siapa. Tapi di sini nggak ada namanya, hanya dikasih dengan ID dokternya. ID dokternya ini kemudian Anda harus menuliskan dengan fungsi VLOOKUP siapa nama dokternya berdasarkan tabel dokternya. Oke, kita mulai dengan tabel pertama aja langsung ya.